I have to find bigger purpose on how I want to put myself in this industry gitu. Always never ever compare yourself with other people. Focus on yourself dan nanti pasti yang baik juga akan mengejar lo dan akan datang ke lo. Mungkin nanti ketika kita 5 tahun nanti dan kita akan ngobrol lagi bareng, it's going to be different lagi gitu. Tapi I know that this is going to be a very significant beginning buat gue gitu. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini Ngobrol Sore Semaunya hadir bersama Oppo dengan campaign Oppo Choose Joy, di mana Oppo ingin mengajak kalian semua agar tidak perlu takut untuk menemukan kebahagiaan versi diri sendiri tanpa harus menyamakan dengan versi orang lain. Salah satu cara menemukan kebahagiaan tersebut bisa dimulai dari hal kecil di sekitar kita. Bersama Oppo, gue ingin mengajak kalian untuk memilih bahagia versi diri sendiri dan sambut tahun 2023 dengan hal-hal baik juga menginspirasi. Kebahagiaan dari Oppo nggak berhenti di situ. Selama periode 1 Desember 2022 sampai 1 Januari 2023, setiap pembelian Oppo A77s berhadiah langsung Oppo Enco Buds 2. Dan setiap pembelian Oppo Reno 8 akan langsung mendapatkan Oppo Enco Buds. Untuk informasi lebih detailnya bisa langsung cek website Oppo Indonesia atau follow Instagram @oppoindonesia. Hari ini gue seneng banget karena gue akan ngobrol bareng sahabat gue yang merupakan seorang penyanyi juga. Langsung aja kita sambut Angel Peters. Kita udah lama banget gak ketemu. Terakhir ketemu tuh nikahan gue ya. Waktu nikahan lo? Iya, dan kita bil-bil terus satu sama lain. Gak apa-apa, gue ngerti lo sibuk kok. Lo juga pernah bil ya? Lo jangan ke gue Gak ngerti semua. lo sibuk, gak How apa-apa. are you? I'm good, how are you? I'm okay. Gimana tahun 2022 buat lo? Kayaknya this is your year deh. Tahun 2022 buat gue banyak yang terjadi sih. Iya. I think entering 25 itu, I don't believe in quarter life crisis sih sebenarnya. Tapi terjadi di lo. Tapi terjadi ternyata. Lo tuh 25 itu berarti... Gue beda setahun sama lo. Right? Iya, lo 97 kan? I'm 97 Iya. ya. Terus apa yang terjadi pas lo hit 25? Kayak banyak twist and switch of perspectives. Iya. Terus tiba-tiba banyak hal baru yang apa ya, bener-bener kayak okay, I want a change in my life gitu. Kayak banyak banget kayak gitunya sih. Gitu. Dan itu happens kayak at the same time gitu. Jadi bener-bener lumayan, I can say that my quarter life crisis itu lean towards something more positive. That's good. Ya, dan negatif. Kayak walaupun lumayan cukup eksplosif, tiba-tiba gue, okay, it's time for me untuk ngeluarin EP. Terus kayak I think it's time for me to reevaluate on gue mau jadi apa sih, kayak realigning my purpose again gitu. Kayak sebenarnya it's very complex and it's happening at the same time gitu. Jadi kayak gue bisa bilang quarter life crisis ini cukup positif gitu. Tapi cukup intens juga gitu. Karena kayak, lo kebayang gak sih? Kayak lo kan temenan sama gue lama banget. Iya, udah makanya itu. Nah, oke, sebelum kita ngomongin, sebelum kita ngomongin switch of perspective, dan sebelum kita ngomongin lebih banyak soal quarter life crisis, karena gue juga tahu lo pasti tahun ini dan tahun lalu juga mengalami kayak beberapa, gue bilang bukan cobaan kali ya, journey yang mungkin akhirnya menjadikan lo seperti sekarang gitu. Tapi kita flashback dulu deh, Jel. Sebenarnya gue udah tahu juga ya semua cerita lo gitu ya dari dulu. Of course. Karena kita tuh berteman udah agak lama ya. Kita tuh berteman udah lama ya. Angel berapa ya? Kita tuh udah temenan tuh dari umur kayak 16? 16? Iya, 16 lo berarti 15. Dari kita masih bayi. Kita masih kecil. Terus kalau teman-teman nggak tahu, kita itu ketemunya di Instagram. Ketemu di Instagram. Iya kan? Kita ketemunya di Instagram. Terus habis itu kita ketemu di pertama kali di PP. Abis itu kita langsung kayak klop. Iya. Dan kayaknya di situ kayak gue merasa lu juga sangat mature. Kita nyambung banget sih. lah. Kita pas begitu ketemu langsung kayak klik.
klik. Karena gue udah tahu banyak lah ya soal lonjol gitu. Dan gue tahu lo udah mengalami banyak hal. Jadi pas lo ngomong switch of perspective itu menurut gue bener banget sih. Karena gue merasa perubahan lo banget nih gitu kan. Cukup rapid kan. Cukup rapid. Tapi beforenya kita ngomongin waktu lo dulu deh. Dulu kan lo jadi penyanyi itu umur berapa Angel lo mulai Angel? Maksudnya masuk dunia entertainment. Iya, dunia entertainment tuh umur berapa ya? Itu gue dari umur 10. Dari umur 10 tahun kan? Dari umur 10 tahun, ya. Lo ceritain dong Angel waktu itu pas lo masuk ke dunia entertainment umur 10, itu kenapa? Apakah karena itu keinginan lo? Apakah itu tuntutan orang tua? Terus gimana caranya lo bisa cope with all the stress di umur lo yang sekecil itu? Jadi gue tuh dulu pertama kali, emang dari kecil gue emang sudah punya sebuah mimpi untuk... Tapi mimpinya mungkin masih shallow ya, kayak masuk TV, menjadi terkenal, kayak gitu. Jadi emang gue udah ngejar dari dulu. Jadi lo udah ambisius ya dari kecil Beb? Iya, tapi ambisius could be good, could be bad kan. Betul. Gitu. Cuman gue emang udah pengen dari kecil gitu untuk masuk TV. Jadi whatever it takes me to be on television kayak gue lakuin gitu. Dulu sebenarnya sebelum satu kompetisi ini ada kompetisi yang lain tapi umur gue belum cukup. Begitu ada kompetisi ini, gue inget banget begitu pendaftarannya dibuka, gue langsung ngantri dari pagi sampai siang dedikasi gitu ya. Pokoknya gue harus masuk kompetisi ini. And I think I made it gitu. Karena akhirnya kan gue menjadi runner up dan disitulah gue masuk ke dunia entertainment. Gitu. Tapi pada saat gue masuk itu, it's not like now. Udah ada Instagram, udah ada YouTube, udah ada apa gitu. Jadi kayak I think maintaining your consistency in this industry it's a lot easier karena kayak digitalnya lebih jalan kan gitu. Cuman kalau dulu kan masih zaman gue Friendster dulu. Gue juga mengalami ya. Gue kayak punya. Kita pernah temenan gak sih di Friendster? Enggak, belum nyampe. Kita temenan udah abis Friendster. Oh, kita Facebook ya. Kita Facebook lah. Instagram lah ya. Nah, jadi kayak dulu tuh gue inget banget gue sampai punya Facebook tulisannya Angel Peters full. Gara-gara kayak semua fans gue tuh dulu Facebook kalau nggak salah cuma bisa 5.000 orangnya. Luar biasa loh. Iya, gue sampai kayak gitu. Jadi belum ada Instagram atau YouTube, belum fancy lah gitu. Jadi memang tidak seprivilege sekarang gitu. Tapi emang gue sudah ada di industri itu ketika gue umur 10 tahun. Dan emang I went through a lot. And I think but I don't regret like those 12 years of me. Enggak 12 years sih, sekarang udah more lah ya kan gue udah 25 umurnya. 14 years of being in this industry and looking at a lot of things. And learning from people, kayaknya itu menurut gue adalah salah satu privilege terbesar sampai gue ada di titik ini. Karena without that, kayak I don't think I would be the person that I am right now. Dan tapi tadi lo nanya kesulitannya ya, kesulitannya how to cope with that, itu adalah menemukan jati diri sih sebenarnya. Nah itu prosesnya lama ya Beb? Lama lah gitu, bayangin lo dari umur 10 kan gue masuk ke kompetisi ini gitu kan. Kayak mungkin baju yang gue pakai saat itu adalah baju yang gue nggak mau pakai saat itu. Kayak model rambut gue kayak itu orang lain yang nentuin, bukan gue yang mau. Itu contoh kecilnya ya. Terus telling about bigger scope, misalnya lagu yang dinyanyikan. Kayak gue ini tuh coming from a competition loh, bukan coming from kayak orang yang terkenal karena lagunya, karena karyanya, karena albumnya. Itu tuh beda loh. Beda ya, I can imagine sih. You can imagine like gue dikasih semua lagu. Nih ya, kayak lo bisa nyanyiin semua lagu ini. Kayak dari lagu orang dewasa, lagu Temeli, lagu ini, lagu itu. You have to sing like all these songs. Lo harus bisa. And then kayak my challenges afterwards itu adalah deciding on what I like. Memilih apa yang gue suka. Memilih apa sih yang gue mau terhadap diri gue sendiri. Nah proses di situnya tuh panjang gitu. Kayak gimana sih gue mau present diri gue. Gimana sih gue mau menyanyikan lagu yang seperti apa sih. Kayak gitu, karena orang cuma tahu kayak, oke, lo bisa nyanyi, kayak, tapi gue untuk diri gue sendiri kan tinggal sih kayak, gue nggak tahu gitu, gue mau jadi apa ya, gue mau nyanyi apa ya, gitu. Itu nggak enak banget sih perasaannya. Sebenarnya nggak enak, sebenarnya nggak enak karena you're finding your own identity, gitu. Betul. Dan menurut gue it's a never ending process anyway sih. It's never ending process anyway. Jadi tapi kan realization-nya tuh baru sekarang gitu loh, bahwa
it's sebenarnya itu adalah kayak constant progress on finding yourself gitu kan sebenarnya gitu. Tapi kan dulu gue nggak realize bahwa kayaknya gue harus nemuin ini besok. Karena gue dari kecil kan kita tergolong kayak wanita-wanita ambisius lah ya dari dulu lah ya. Kayak itu karena kenapa kita bonding? Kita bonding, karena kita super ambisius, meledak gitu kayaknya. Pengen ini, pengen bikin itu. Maksudnya kayak lo juga dari dulu gue kenal lo dulu, gue kenal lo dulu kreatif planner. Dan kreatif planner dari yang pertama lo ya. Iya, dari yang pertama. Jadi kayak imagine lo nyanyi gak sih? Gue soalnya Indonesia Raya di acara lo. Terima kasih ya. Terus udah gitu kayak acara gue. Terus udah gitu kayak lo sebelumnya masih yang kayak kemana kalau apa segala macam kan. Jadi seeing you now juga kayak gila banget gitu loh kayak. Oke. Ini gue menarik banget karena gue mau ngomongin soal tadi lo tuh switching perspektif. Tadi kan lo bilang kan Beb, waktu lo kecil lo melakukan apapun caranya biar lo ada di TV, biar lo terkenal gitu kan. Ya basically for fame and for power. Tapi gue tuh pingin tahu momen apa yang lo akhirnya switch perspektif itu dan akhirnya tujuannya udah beda. Tujuannya udah bukan lagi mau dikenal sama banyak orang atau masuk TV dan segala macamnya, tapi justru kayak oke, gue mau menjadi diri gue deh, gue mau kayak purpose gue udah berubah lah gitu. Sebenarnya turning point-nya adalah itu Siti. Kayak 14 tahun ngeliatin orang naik turun. Jadi kayak one day orang bisa ada di atas, terus cepet banget besok tiba-tiba ada di bawah. Apalagi di dunia entertainment ya, kayak you know how cruel it is gitu. Kita just be blunt about it. Kayak 2 tahun orang bisa intensely terkenal banget, and then the next day people forget about them gitu. Jadi disitulah gue kayak I have to find kayak bigger purpose on how I wanna put myself in this industry gitu. Jadi kayak itulah yang pelan-pelan gue cari gitu. Gue mau positioning diri gue di mana sih gitu. Tapi kayak up until today, yang lagi gue fokuskan terhadap diri gue itu adalah my growth as a person dulu deh gitu. Karena kan tujuan gue adalah gue ingin menjadi impact melalui talent yang gue miliki, which is bernyanyi, iya kan. Sambil gue melakukan itu, tapi gue nggak bisa, itu kan something yang nggak bisa di fake, nggak bisa dibuat-buat kan. So it has to come from within yourself. So I think yang paling gue utamakan sekarang adalah conversion of success gue adalah menjadi diri gue yang lebih baik setiap harinya, gitu loh. Jadi setiap hari gue strive untuk menjadi orang yang lebih baik, strive to be more disciplined, strive to be more persistent on what I wanna do, kayak dan akhirnya nanti itu akan ngikut sendiri. Lo setuju gak sih? Kayak the more disciplined you are, the more persistent you are, nanti ide lo, kreativitas lo, kayak semuanya akan mengalir yang akhirnya menjadi sebuah produk, akhirnya menjadi sebuah karya gitu loh. Jadi I think it has to come from me dulu gitu. Gue nyadar kenapa it took me so long, karena kayak pikiran gue kemana-mana, gue nggak fokus, pacaran mulu. Gue inget kok masa-masa itu. Dengan transisi yang banyak sekali ya sis ya. Gue kalau mau ngumpulin selfie kita nangis banyak. Oh ya, jadi kita punya kumpulan selfie nangis masing-masing ya. Nangis masing-masing ada. Iya, jadi kita punya hobi ya Beb. Setiap nangis foto kirimkan satu sama lain. Tapi alhamdulillah sekarang udah jarang. I think it's a good thing. Dewasa. Iya dong, harus dong. Tapi tadi pas lo bilang kan sekarang lo udah di mindset yang berbeda lah ya. Kayak lo pingin terus berkembang lah kan gitu intinya. Apakah dengan this new mindset secara mental, misalnya secara mentally, secara physically lo lebih healthy, ada nggak sih kayak korelasinya dengan kayak your mental state sekarang? Oh ada banget dong. Mental state gue sekarang is in a lot much better place menurut gue ya. Kayak in a much better place sekarang. Karena kayak gue sekarang bisa menghadapi semuanya lebih positif, itu yang paling penting. Dan gue bisa control emotions gue lebih baik. Gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin mental state gue sekarang dan 2 tahun yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu, mungkin jauh lebih berbeda gitu. And it's amazing gitu loh, kayak it's all about timing kan sebenarnya gitu. Dan where I am right now tuh menurut gue tuh kayak gue bersyukur banget gitu. Gue bisa ada di titik ini.
Jel, gue tuh kan melihat lo berkembang secara langsung ya dengan mata gue sendiri gitu ya. Gue inget lah kita pernah punya percakapan di mana kayak ya kita agak sama nih, kayak kita pingin nge-push diri, terus kita juga pingin membuktikan ke banyak orang. Kalau di gue, karena lo juga tahu kan, gue kayak pingin banget nih gue ngebuktiin diri sendiri segala macam. Kita juga kayak selalu memikirkan omongan orang dan segala macam. Waktu itu menurut gue kita belum terlalu siap lah ya. Dalam arti kita masih dengerin orang, terus kita masih compare ourselves dan segala macamnya gitu kan. Terus gue inget banget, Jel, lo tuh dari dulu udah ngomongin soal EP sebenarnya. Dan itu kan udah kayak gue pengen bikin album sendiri, pokoknya gue pengen independen, gue pengen bisa kayak menyuarakan semua yang gue rasakan dan segala macamnya gitu. Tapi gue juga ingat waktu itu kayak saat itu lo sempet take a break nggak sih? Lo nggak benar-benar kayak udah nggak tampil lagi di publik dan segala macam. Itu kenapa ya? Gue lupa. Sebenarnya tuh gue lagi mental block sih. Gue lagi mental block. I think mental block is real gitu loh. Kalau misalnya gue jadi lu tau lah gue dulu seambisius apa. Kayak gue umur 21 gitu gue kayak udah pokoknya gue harus udah bisa bikin album, gue harus udah bisa gini, followers gue harus sekian, bla bla bla. Lo tuh sangat punya timeline kehidupan sih. Iya, gue sampai timeline kehidupan. Tapi kan we'll never know and life happens. Betul. Terus udah gitu kayak you know my parents are getting divorced juga gitu kan. Jadi kayak disitulah proses gue harus menerima keadaan gue. Betul. Disitulah gue proses menerima keadaan gue. Tapi it's something that you have to go through, and you have dan proses penerimaannya itu tidak sebentar, proses penerimaan itu lama. Salah satu efeknya itu adalah ke mental block gitu. Ke mental block itu adalah dimana gue tuh bener-bener gue tuh termasuk temen yang masih in touch sih sama lu. Kalau misalnya lu kayak Jel bantuin gue dong nyanyi gini-gini, gue masih yang kayak gue masih mau yang kayak gue on public gitu. Tapi mungkin kalau misalnya gue tiba-tiba diminta di acara mana atau apa gitu, kayak kadang-kadang gue it's hard for me untuk kayak ketemu orang atau apa tuh ada masa-masa itu tuh ada gitu loh. Jadi mental block itu ada, bener-bener gue nggak bisa berpikir secara kreatif, secara planning kehidupan gue mau kayak gimana. Kayak I'm still putting all the puzzles together gitu. Tapi it's a part of life, part of the journey, and I conquer it. And I think lo hebat sih. Yeah, and I think it's thanks. Iya, gue tuh ingat tadi gara-gara lo udah. Dia jarang memuji loh. Iya, gue jarang memuji ya. Kita kan pertemanan yang jarang memuji, Beb. Iya emang. Jel, tadi lo ngomongin soal apa namanya orang tua lo cerai gitu ya, divorce. Sebenarnya ini gue udah tahu sih. Udah tahu lah. Udah tahu ceritanya. Maksudnya dari lama pun gue udah tahu. Dan itu gue tahu seberapa beratnya di lo. Ya, maksudnya gue tahu karena lo nangis terus, gue juga tahu lo juga jadi bingung harus apa. Tapi waktu itu gue bangganya sama lo adalah lo tuh men-channel itu semua, nggak tahu ya, kemarahan dan kesedihan lo ke hal-hal yang baik. Lo jadi lebih dekat sama Tuhan, gue inget banget. Terus lo jadi aktif banget di charity, social work dan segala macamnya. Tapi gue tuh penasaran, Jel, dan menurut gue semua yang nonton juga pasti penasaran. Gimana caranya lo bisa berdamai, memaafkan sama situasi itu? Sebenarnya pelan-pelan sih. Kalau awalnya mungkin karena gue harus survive di antara gue merasa gini loh, gue harus menjadi pillar karena gue udah melihat nyokap gue yang sedih ditinggalkan. Terus gue juga I have kakak gue punya adik gue gitu kan. Dan gue merasa kayak bukan gue merasa paling superior, tapi gue merasa kayak gue harus bisa menjadi pillar untuk mereka. Apalagi gue juga punya adik kecil yang gue merasa gue harus menjadi contoh buat dia. Jadi my motivation itu adalah keluarga gue gitu. Kalau misalnya what happened to me now, jangan gue punya dua opsi nih. Either gue mau maju atau gue mau mundur gitu kan. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pada saat gue masuk ke sebuah relationship yang gue anggap serius. Nah di relationship itu gue belajar bahwa ternyata yang gue bilang manusia itu ternyata sekompleks itu ya. Gitu. Dan each of us tuh sebenarnya nggak ada yang perfect. Each of us itu masuk ke sebuah relationship itu kita membawa bagasi masing-masing, di mana kita juga punya trauma kita juga punya kesedihan kita, begitupun juga dengan partner kita. Gitu. Dan it's a matter of how you deal with it gitu kan. Jadi ketika gue memiliki hubungan yang serius, gue baru mengerti gitu bahwa menjalani sebuah hubungan itu tidak mudah. Apalagi menjalani sebuah keluarga gitu kan. Kayak having kids, terus lo harus mikirin, kita be realistic ya, kayak
financial, terus lo harus mikirin hubungan lo dengan your partner, ditambah dengan trauma lo, pusing lo dan lain-lain. I think it's just another level gitu loh untuk make a family. Jadi disitulah gue baru mengerti bahwa mungkin gue pada saat gue menjalani ini gue mengerti nih gitu bahwa ternyata manusia itu sekompleks itu dan ternyata kita tuh bawa bagasi masing-masing yang kita harus fix ourselves dan kita nggak bisa expect our partner to fix it gitu loh. Dan mungkin itu nggak sama gitu sama orang tua gue gitu loh. Apa yang gue hadapin dan orang tua gue hadapin, how we deal with it mungkin beda. Gitu. Jadi disitulah gue mulai bisa menerima bahwa mungkin bokap gue juga punya reason tersendiri. Baggage-nya sendiri lah ya. Nyokap gue juga punya baggage tersendiri gitu. Jadi kayak it's no one to blame. Di situ gue mulai bisa mengerti bahwa it's no one to blame. It's hard to get into that process. Pasti kan lu ngerasa kita sebagai orang tua itu entitled untuk kayak mengurus anak, membesarkan anak gitu kan sampai certain age. Sebenarnya kan secara benarnya harusnya seperti itu gitu. Tapi when it's not happening to you gitu, bukan artinya kayak kamu harus stop dan kayak blame your parents gitu. Mendingan lu channelkan itu untuk kayak something yang kayak lu cepet-cepet make peace with it. Karena gue anaknya strategik banget kali ya. Jadi gue langsung kayak oke, gue gimana nih, gue gak bisa dwell on this terlalu lama gitu. Menurut gue cukup lama dwell on that gitu. Jadi gue harus bangkit and gue harus bisa memulai hidup ini dari nol lagi. Gue harus bisa menata kehidupan gue dari nol lagi gitu. Dan lo harus berjuang. Kalau lo gak bisa melakukan, kalau lo tidak memilih untuk itu, lo akan selamanya sedih. Karena kesedihan gak akan ada ujungnya. Itu gak akan ada ujungnya. Kayak it's your first love loh gitu, your family gitu. Tapi kayak kita harus menyadari bahwa after all kita semua cuman we're just humans dan kita nggak ideal. Kita punya kesalahan masing-masing. Jadi menurut gue moving on and jangan mengulang itu lagi dalam hidup lo. Tapi kayak do your best to make a better future for yourself ke depannya. Kalau gue sih gitu. Tapi lo ada trauma nggak? Maksudnya lo ada? Buset, iyalah Beb. Masih ya Beb? Ini dia nanyanya, Beb ada trauma gak? Gini, karena gue tuh tahu lo tuh, karena gue tuh tahu lo tuh orang yang agak susah move on kan. Maksudnya gini, gue tuh tahu maksudnya lo tuh oke, lo sangat gampang memaafkan dan segala macam. Tapi gue juga tahu lo tuh nggak gampang lupa gitu. Jadi jadi pasti gue merasa kayak pasti ada trauma yang besar di lo gitu. Terus gimana caranya menjalankan hari-hari lo Beb dengan lo masih ada trauma yang sangat besar di diri lo? Susah sih. Kayak gue juga male professionals, gue nggak malu untuk mengaku itu. Karena gue juga merasa bahwa it's a part of me fixing myself gitu loh. Jadi emang kadang-kadang instead of ngobrol sama temen yang terlalu panjang atau orang-orang lain ya, karena orang-orang lain juga punya masalahnya masing-masing, kayak better get, ini nggak semua mungkin agree ya gitu, tapi kalau for me better get an opinion from a professional yang mendengarkan lo dan bisa memberikan lo perspektif yang berbeda. Karena kayak tujuannya kan bukan untuk memanipulasi lo untuk semakin berapi-api atau apa gitu loh, tapi instead memberikan lo just listen to you, mengeluarkan kayak seluruh unek-unek lo dan lain-lain sampai akhirnya lo bisa sembuh gitu. Jadi menurut gue kayak it's a constant work lagi sih gitu. Maksudnya kayak it's a constant battle every day juga. Tapi gue juga senangnya lo juga tidak takut untuk mencari bantuan sih, karena menurut gue emang dibutuhkan Beb. Iya emang iya maksud gue kayak gak ada yang memalukan mengenai itu gitu. Karena kan lo mau fix yourself gitu. Dan tapi balik lagi ya, it comes from yourself. Bener. Mau ada apapun lain, dibantu segimanapun udah emang diri sendiri. Tetap akan balik lagi ke diri sendiri. Jadi itu adalah keputusan diri lo sendiri. Jadi buat gue kayak yes dibantu iya, tapi balik lagi ke diri sendiri. Constant battle, lo bisa nggak ngelawan pikiran lo?
Gitu loh, yang paling penting Itu paling sulit sih sebenarnya. Iya, yang penting lo harus bisa ngelawan pikiran lo sendiri gitu loh. Iya. Jadi lo udah tahu what's right. Mungkin bantuan itu adalah kayak telling you untuk oke, lo harus bisa fight this. Tapi balik lagi to yourself gitu loh. Kalau lo udah dikasih tau orang terus lo juga masih sama aja ya, nggak akan ada hasil yang positif gitu. Tapi itu adalah lo dan diri lo sendiri menurut gue gitu. Jo, kapan titik baliknya di mana akhirnya lo berani, maksudnya dalam arti lo berani cerita kayak gini ke semua orang, terus lo juga sangat terbuka sama semuanya, being very vulnerable. Kayak kenapa ya? Karena gue inget banget lo kan orang yang sangat tertutup. Ya, karena gue sempat mikir kayak kayak aib, tau gak sih? Kayak orang tua gue divorce gitu. Iya. Kayak aib gitu. Tapi pada saat you make peace with it, kayak akhirnya gue nyantai aja gitu loh. Karena kan gue juga konotasinya nggak pernah menjelek-jelekan orang tua gue juga. Betul. Jadi pada saat gue ngomong kayak gini sama lo gitu, bukannya gue menjelek-jelekan orang tua gue atau gue menyalahkan keadaan gue kan nggak marah-marah ngomong kayak gini sama lo gitu. Betul. Jadi for me kayak I think it's totally fine to talk about it gitu loh. Apalagi kalau misalnya di platform seperti ini mungkin banyak teman-teman juga yang Merasakan hal yang sama mungkin sama lo. Yang merasakan hal yang sama gitu dan mungkin merasa buntu, merasa kayak kok gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi atau apa gitu kan. Gue bisa menjadi contoh gitu loh. Kalau misalnya even though keadaan lo seperti gue, ditinggalkan dan lain-lain, tapi kayak you still can do stuff in your life. You can still be, lo bisa masih bisa memberikan kontribusi yang baik gitu. Kepada society menurut gue gitu sih. Iya. Beb, tapi hubungan lo sama orang tua lo gimana sekarang? Baik sih. Kayak I still talk to my dad. Kalau my mom kan still live with us. Gitu. Iya. Jadi kayak masih friends. Gue bener-bener make peace kok with everything. Ya, kalau nyokap lo kan emang masih Dekat, bareng. Iya. Tapi berarti akhirnya udah intinya lo sekarang fokusnya adalah ke your family, ke pasangan lo pastinya, karir lo juga gitu ya. Dan apa namanya sama bokap lo berarti lo sekarang udah lo masih komunikasi dan segala macam. Yes. That's good. Kayak be above your emotion aja sih. Kayak nggak perlu terlalu baper ya. Kayak, setuju. Ya gimana? Yang ngomong setuju nih masalahnya wanita baper gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi lo ngerti kan maksud gue kayak be above your emotion aja gitu loh. Kalau misalnya udah kayak begini. Walaupun susah ya Beb. Walaupun susah. Tapi yang penting gak apa Beb. Ngomong dulu aja nanti mindsetnya berubah. Tapi maksudnya kayak be above your emotion. Terus kayak just go on with your life. Itu yang paling penting. Itu tuh diri lo sendiri. Makanya cintailah diri lo sendiri gitu. Nanti lo akan mengerti kenapa lo harus berdamai dengan semuanya. Itu gue setuju sih. Iyalah, cintailah diri lo nomor 1. Iya, tapi susah Beb. Tapi kan untuk kita bisa di poin itu kan susah kan, butuh proses yang panjang banget. Exactly, makanya take your time, gak apa-apa gitu loh untuk melewati proses. Dan kayak timing orang kan beda-beda. Semua orang punya timeline beda-beda. Jadi jangan pernah kayak compare yourself sama orang lain deh menurut gue. Jangan pernah sih. Iya. Itu menurut karena beda-beda, ceritanya beda-beda. Privilege-nya beda-beda, semuanya beda-beda. Bisa teman lo lebih sukses duluan daripada lo. Betul. Bisa lo nanti suksesnya mungkin kapan gitu. Betul. Cuman kayak just be on your own timing aja gitu. Dan jangan bitter sih menurut gue. Jangan bitter ya, itu paling penting. Karena kalau bitter lo jadi bitter ke diri lo sendiri. Ngerti gak maksud gue? Jadi bitter ke diri sendiri. Terus gak bisa ngapa-ngapain. Iya betul. Aku Tadi kan kita udah ngomongin, lo kan udah banyak banget ya mengalami kehidupan lah ya. Dan tadi kita juga sempat ngomong bahwa udah pokoknya lo jangan membandingkan kebahagiaan dan segala macamnya sama orang-orang. Menurut lo apa lesson learn yang terbesar yang akhirnya lo choose joy gitu ya istilahnya, dan gak perlu membandingkan kebahagiaan lo atau kesuksesan lo sama orang lain? Karena in the end kayaknya life is too short. Untuk lo nggak, kayak sedih banget ya kayak di dalam hidup ini kok gue mencari dan mengejar sesuatu terus
sampai gue harus mengorbankan kayak setiap hari gue kayak this saying about being present. Kayak gue sekarang lagi mencoba untuk be present with my situation terus gitu loh. Jadi nggak memikirkan terlalu panjang. Karena yang namanya hidup gue percaya udah diatur sama Tuhan. Dan gue percaya bahwa kayak kita sendiri punya our own blessings gitu. Dan cukup work on yourself dan kerja keras pasti ada buahnya gitu loh. Apapun yang lo buat, dari kerja keras lo, dari kebaikan lo, dari apapun pasti nanti akan ada buahnya untuk diri lo sendiri gitu loh. Jadi always never ever compare yourself with other people and just focus on yourself, focus on becoming better on yourself, dan nanti pasti yang baik juga akan mengejar lo dan akan datang ke lo. Itu gue setuju banget sih. Iya kan? Karena emang kalau misalkan kita compare diri kita ke orang lain gak akan ada beresnya gak sih sis? Maksudnya gak akan pernah selesai anyway gitu loh. Gak akan pernah selesai. Gak akan pernah selesai, apalagi dengan adanya social media dan segala macamnya ya, dimana kita bisa scroll dan bisa melihat kehidupan yang belum tentu juga nyata kehidupannya ya. Betul Jadi sekali. ya menurut gue ya emang ada fokusnya emang ke diri sendiri. Sekarang kayak orang ngelihat everyone kayak udah pengen cepet sukses, tiba-tiba punya bisnis ini, terus gue juga harus nih gitu, kayak supaya gue apa segala macam gitu kan. Tapi kayak buat gue kayak udah percaya aja sama timing diri lo gitu. Tapi again balik lagi, ini gue bukan mengajarkan orang untuk jadi malas. Betul. Malas itu bukan alasan gitu. Kayak lo harus tetap rajin, lo harus tetap kerja keras, lo harus disiplin. Betul. Gitu. Tapi again kayak trust your own timing. Itu gue setuju banget sih. Dan gak usah compare diri lu sama orang lain. Bener. Nah, ngomongin timing. Yes. Membutuhkan 10 tahun untuk lo. Itu kelamaan Itu sebenarnya. lama banget sih. Untuk lo rilis EP yang lo udah ngomong sama gue dari gak tau ya, dari belasan tahun lah ya. Tapi gue I'm super proud. Gue chat lo secara pribadi karena gue bangga banget. Thank you so much. Lo ceritain dong Jel, kenapa namanya 1/4 dan kenapa ini berarti banget buat lo, kenapa ini lama banget prosesnya 10 tahun, coba lo jelaskan. Ini makanya gue bilang quarter life crisis gue lumayan eksplosif karena kayak ada satu hari gue kayak bener-bener gue mau bikin, gue kayak udah kelamaan, ngerti gak sih, kayak I'm in my comfort zone karena gue masih nyanyi juga, masih apa juga gitu kan, jadi gue merasa kayak gue kayak masih comfortable up until now. Jadi gue kayak nggak bisa, gue harus melakukan sesuatu yang di luar comfort zone gue. Gue sekarang mau bikin EP, kayak gue mau balik lagi dari nol. Gue mau kayak memberanikan diri gue untuk kayak come up with this gitu. Jadi gue bener-bener kayak satu hari and put everything together. Terus kayak gue menyelesaikan EP ini dalam 3 bulan gitu. Jadi kayak akhirnya ini terjadi pada saat gue menuju umur 25 tahun kan. Makanya namanya tuh sebenarnya 1/4 gitu. Terus kan sebenarnya di situ cuma ada kayak sekitar 7 lagu termasuk intro outro gitu kan. Dan lumayan setiap lagunya itu tuh lumayan menceritakan kejadian-kejadian signifikan di dalam hidup gue gitu. Ada satu lagu yang judulnya Kata Mereka, itu tuh lagu yang gue dedikasiin buat bokap gue gitu, bahwa kalau misalnya banyak orang yang berpersepsi gitu ya ketika lo ditinggalkan oleh orang yang lo sayangi atau lo remuk atau lo benar-benar hancur dan lain-lain, lo nggak akan bisa move on with your life, itu tuh salah gitu. Itu lagu Kata Mereka gitu. Terus ada lagi lagu kayak intronya itu lumayan sangat berarti buat gue karena di situ menjelaskan bahwa gue baru mengerti bahwa ternyata hidup itu nggak glitter, glimmering and glamorous gitu. Bahwa hidup itu lo akan melewati yang namanya kesedihan, air mata, proses dan lain-lain. And it's okay gitu. Jadi kayak itu yang meng-sum up 25 tahun gue. Makanya kenapa judulnya 1/4 gitu. Jadi ini kan juga EP pertama gue kan. Betul. Ini lo produce sendiri ya? Dengan biaya sendiri, uang Semua lo sendiri. Semua sendiri. Gue bener-bener semua sendiri. Tapi pasti rasanya juga lebih inilah Jel. Pasti lo rasanya juga lebih happy. Karena semuanya kan emang dari lo banget. Ya salah satunya itu sih gitu, dari kerja keras gue juga gitu kan. Dari keringat gue sendiri. Gue bikin ini gitu, dan
gak murah, terus sebuah iman juga gitu kan, maksudnya ke sebuah leap of faith gitu. Betul. Tapi kan itu kan something yang apa ya Tia, kayak lo punya kebanggaan sendiri bahwa kayak lo punya faith itu. Jadi gini loh, kayak gue tuh sampai ngomong, gue ngeluarin ini tuh adalah sebagai self achievement buat diri gue sendiri gitu. Iya. Gue bukan mengharapkan kayak oke, lagu ini harus tiba-tiba kayak meledak, melejit apa gitu, enggak gitu. Itu for me it's a bonus gitu. Iya. For me to start this aja, menurut gue itu udah kayak knowingly cerita gue sebelumnya dari tadi Iya. gue ceritain sama lo gitu. Dan lo tahu tentang gue. Buat gue ini tuh adalah self achievement yang luar biasa banget gitu. Iya. And I think it's for myself gitu. That's good, babe. And that's why kayak gue juga sebut this is just the beginning. Dan gue percaya bahwa kedepannya nanti melalui ini gue akan lebih banyak berkarya lagi. Dan make Amin. more things in the future. Maybe in music, maybe in other fields. Tapi seenggaknya gue sudah punya Ya. sebuah leap of faith Betul. untuk melakukan sesuatu gitu Ya, loh. ini juga kalau gue bilang ini kayak permulaan yang baru juga gak sih buat lo? Oh iya banget dong. It's like a new beginning for you. It's a new beginning for me, kayak I'm starting again from zero Yes. gitu kan, kayak doing everything organically, bener-bener gue kayak do this on my own gitu Yeah. kan, pakai keringat gue sendiri, gue yang memilih, gue yang istilahnya bertanggung jawab juga atas konsekuensi apa yang Akan terjadi. akan terjadi gitu loh. Maksudnya kan kita nggak pernah tahu apa yang akan Benar. terjadi setelah ini gitu. Iya. Tapi gue pakai iman aja gitu loh. Dan Iya. dan gue harus melakukan ini tuh untuk diri gue gitu. Betul. Karena kalau gue tidak memulai sesuatu, kalau gue nggak memulai untuk berkarya gitu, gue nggak akan tahu. Mungkin nanti ketika kita 5 tahun nanti dan kita akan ngobrol lagi bareng, it's going to be different lagi gitu. Tapi Agree. I know that this is going to be a very significant beginning buat gue gitu loh. No, so proud of you. Thank you. By the way, Jal tadi lo bilang kan ini kan semuanya lo baru memulai. Iya. So what's next for you? 2023 plannya apa? 2023, I wanna still do music pastinya. Terus gue juga ada beberapa ideas lagi yang gue ingin coba apply. Karena kan lo tahu ya, gue nggak cuman maksudnya, of course I wanna do music, tapi at the same time kayak I also wanna expand myself in Betul. becoming kayak an entrepreneur juga. Iya, ada bisnis gitu, juga lo. bisnis juga gitu. Jadi Kita mau bikin bisnis bareng lo, Beb. Lihat gak? yes. Yang gak pernah jadi itu. Yang nggak pernah jadi. Ya udah ada. Ya udah ada Tapi 5 nggak- topik ya. Udah ada lima. pernah mau Udah ada 5 makeup, topik. kopi apa nggak Udah jadi. udah dipelajarin tapi nggak apa-apa Ti. Nggak apa-apa Ti. Yang penting kan ideas dulu, brainstorming dulu. Bener. Yang penting Brainstorming ngomong dulu kita. Yang penting ngomong dulu. Bener. Yang penting ngomong dulu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ngomong Itu dulu. manifesting. Itu manifesting namanya Iya. ya. Jadi gue kayak, and maksudnya kayak we still have a long way to go juga gitu. Setuju. Do it one step at a time. Tapi yang pasti itu sih step gue. Yang penting kita aktif terus. Betul. Terus berkarya. Betul. Bekerja keras. Bekerja keras Dan non-stop. punya goal yang bener. Dan punya goalnya bener, iya. Iya, itu betul. penting banget. Karena lo gak punya tujuan kan kalau lo gak ada goalnya. Kalau nggak ada goalnya, iya. Iya. Beb, sebelum kita akhiri our conversation, Yes. kita main game dulu. Baik banget. Namanya jawab sama Beb, lu jangan curang deh. Iya, gue nggak nyontek. Judulnya namanya jawab semaunya. Oke. Oke, jadi lu tinggal jawab semaunya. Oke. Oke? Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung gue pikirkan? Doa sih. Oh, luar Beneran. biasa lo. Udah autopilot. Bagus. Iya. Itu kebiasaan dari kecil ya soalnya. Bukan so Iya nggak sih? religius. Itu kan kebiasaan dari Nggak, kecil lo nggak sih? Kayak gue tuh selalu memulai pagi tuh dengan kayak I wanna start it right gitu loh. That's nice. Oke, waktu kecil hal yang paling memalukan atau unik yang pernah gue alami adalah Jatuh di panggung. kapan? Pas gue di kompetisi itu, gue jatuh kayak 2 kali lagi live di national television. Oh my god, oke gue mau YouTube abis ini. Gue nggak tahu sih apa Beb, itu parah banget sih. sakit gak? Sakit. Tapi terus lo udah gak ngerasain karena malu. Iya. Oke, ini gue mau YouTube abis ini. Orang nggak banyak yang tahu kalau gue itu orangnya. Clingy. Betul sekali. Angel tuh adalah orang yang paling clingy yang gue kenal sebetulnya. Lo masih number 1, Beb. Clingy. Gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti Finding out orang bohong. Oke. Teman-teman gue bilang kalau gue adalah orang yang Cerewet. betul. Gue merasa hidup pada saat Gue nyanyi. Iya. nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke gue.
nikmatin aja hidup itu enak kok. Menurut gue kebahagiaan adalah Kebahagiaan itu adalah ketika gue bisa merasa cukup. Beb, pertanyaan terakhir. Dan ini selalu gue tanya ke semua teman-teman yang datang di NSS. Kalau misalkan lo 5 tahun lagi iseng nih nonton episode kita lagi, Iya. apa yang lo mau sampaikan ke Angel di 5 tahun ke depan? Misalkan Angel 5 tahun ke depan, berarti umur 30 tahun ya, sis? Lagi. Sis, kita 30 tahun sis. lagi Angel 30 tahun lagi nonton. Apa yang lo mau 30 sampaikan ke tahun. Angel yang sudah berumur 30 tahun? Ke Angel umur 30 tahun, I know that nanti kalau lo udah 30, lo pasti you're going to be very amazing. Dan lo akan membuat diri lo yang sekarang umur 25 tahun ini bangga berkali-kali lipat. Dan yang pastinya lo bisa terus menjadi angel yang rendah hati dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu aja. Amin. Amin. Beb, thank you so much for Thank you. coming. Thank you so much for having me. Terima kasih teman-teman yang Terima udah kasih nonton. semuanya. Terus nonton NSS hanya di Sexo Media dan YouTube-nya Sexo Media. Bye-bye. Bye.